Hai semua, dan hai Saitama Wolfpack dimanapun kalian berada. Apa kabar? Gua harap kalian selalu dalam keadaan sehat tentunya, ya. So, I know guys, it's been a while. Gua nggak bikin video, udah sekitar semingguan lah ya. Karena ada kesibukan lain yang bikin gua susah untuk menemukan waktu yang tepat bikin video. Dan kali ini gua sempetin bikin video untuk ngomongin tentang Saitama. Karena seperti yang kita tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, sekitar 2-3 hari ke depan, akan ada event besar di Saitama, yaitu migrasinya Saitama versi 1 ke Saitama versi 2. Ini cuitan dibikin oleh Russell Arman atau Saitama Guru, the COO of Saitama, di tanggal 25 Mei atau 3 hari yang lalu. Di sini dikatakan bahwa all current Inu Saitama Centralized Exchange have been notified of the V2 migrations. Jadi, pihak Saitama sudah berkoordinasi dengan semua Centralized Exchange yang ngelis Saitama. Seperti yang dikatakan di live EMA sebelumnya, ketika nanti migrasi berlangsung sekitar 12 jam, trading Saitama akan disuspend karena untuk airdropping Saitama V2 ke smallholdernya. Jadi untuk Saitama Wolfpack, gua sarankan tetap pantau, especially pada saat masa migrasinya nanti. Di video ini, gua ingin ngebahas atau gua pengen merecap live EMA terakhir oleh pihak Saitama, yaitu kemarin di tanggal 27 Mei 2022. Sebelum gua melanjutkan ke video atau pembahasan intinya, gua pengen disclaimer on bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Kalian gua sarankan harus do your own research karena Dior itu penting. Di video ini sama sekali tidak ada suatu ajakan untuk menjual ataupun mungkin membeli suatu aset kripto. Dalam hal ini khususnya adalah Saitama. So please guys, Dior. Oke, teman-teman. Ini adalah live EMA terakhir oleh Saitama. Gua akan nge-recap aja, artinya gua akan ngambil poin-poin yang memang penting. Kalau misalkan kalian pengen ngelihat secara detail atau secara lengkap, kalian bisa langsung tonton sendiri ke videonya di channel Saitama. Video ini atau live ini dilakukan pada tanggal 26 Mei waktu sana, dan di waktu kita di tanggal 27 Mei. Sebagai reminder bahwa Saitama is upgrading to V2, benefitnya apa aja, dan di sini disebutkan poin-poinnya. Ini seperti yang ada di live EMA sebelumnya, yaitu added security, V2 face to the future, sustainable business, kemudian centralized exchange friendly, holder burn, dan meme no more. Artinya sudah meninggalkan kesan meme-nya. Kemudian dari segi tokenomics-nya, sebelumnya sudah dipaparkan bahwa V2-nya waktu itu dikatakan akan mempunyai buy and sell tax sebesar 5%, yaitu ketika kita beli di centralized exchange. Namun di sini diupdate bahwa sekarang dikurangi 1% dan new proposalnya adalah 4%. 4% tersebut buy and sell tax-nya itu dibagi atau di breakdown sebagai berikut, yaitu untuk burn 1%, untuk sustainability 2%, dan untuk distribution 1%. Jadi yang dihapus 1%-nya itu adalah untuk liquidity. Kita lanjut, topik nomor 3, where we are now, atau kita di tahap apa sekarang. Untuk waktu sekarang, di sini dikatakan, ya ada beberapa poin, yaitu V2 contract finishing audit with tech rate. Ini belum selesai ya, ini dikatakan finishing, atau mungkin mau selesai gitu loh, tapi belum completely finished. Contract test and testnet completed. All exchanges and coin tracker have been notified and will receive new contract and new logo. Oke, jadi semua exchanges and coin tracker, misalkan kayak coin market cap dan sebagainya, sudah dikasih notifikasi dan mereka akan menerima kontrak barunya. Dan di sini dikatakan yang menarik adalah new logo. Mungkin dari kalian atau sebagian besar dari kita udah tahu bahwa Saitama logonya sudah ganti. Nanti kita juga akan lihat logonya ya. Selanjutnya, airdrops expected to start from May 31st, atau di sini dikatakan to be confirmed. Airdrop atau migrasinya di-expect akan dimulai pada tanggal 31 bulan Mei ini. Ini waktu sana ya. Jadi kemungkinan kalau di waktu kita, waktu Indonesia Barat ya sekitar tanggal 1 Juni. Dan ini pun juga to be confirmed. Gua rasa kalau misalkan V2 kontrak auditnya selesai sebelum tanggal 31, ya mungkin migrasinya akan dilaksanakan pada tanggal 31. Tapi ada kemungkinan kalau misalkan ada delay tentang selesainya audit oleh tech rate mengenai V2, mungkin ada delay juga. Mungkin ini cuma opini gua, but we will see. Selanjutnya, all channels and materials being updated with the new logo. Kita lanjut, topik nomor 4, support for holders. Di sini dikatakan, prior to the migrations, our current website will be temporarily replaced with a V2 migration central to support holders mitigating questions and updating them live from front. Sebelum migrasi, nanti websitenya
kemungkinan nanti tampilannya akan seperti ini. Dan di sini dikatakan juga Saitama Development Team akan hadir untuk memastikan bahwa transisi dari V1 ke V2-nya terjadi secara halus, secara mulus. Jadi para Saitama holder tinggal relax saja dan enjoy the upgrade. Important messages. Ini topik nomor 5. Please protect yourself from scammers. Pada dasarnya, kesempatan semacam ini pasti akan dimanfaatkan oleh para scammers. Jadi harus hati-hati. Pastikan kalau misalkan ada hal-hal yang dirasa ini kok nggak meyakinkan, kita harus katakanlah mungkin ngeceknya di official website atau official page dari Saitama. Di sini dikatakan do not trust other channels. The Migration Centrals and Saitama's official channel will be the only support channels for the migrations. Kemudian do not share your seed phrase atau recovery phrase with anyone. Ini kalau misalkan kita nge-hold di personal wallet. The person holding your seed phrase is holding your tokens. Saitama will never ask you to share your seed phrase with us. This is not needed for the migrations and never will be. Gak ada ceritanya Saitama developer minta seed phrase dari kita. Itu pasti scammers. Kemudian, if you see any suspicious activity, do not interact and please report and help us inform the community. Kalau misalkan ada hal-hal yang mencurigakan, kita comparekan, kita bandingkan dengan page-page yang official tentang Saitama. Entah itu dari Twitternya, entah itu dari Telegramnya. We are aware of scammers creating fake Saitama V2 tokens on Uniswap and other exchanges. Please do not buy any Saitama V2 tokens before we release the official contract address in our official channels and double check the contract before buying. Jangan sampai kita beli atau kita masuk misalkan di decentralized exchange, entah itu Uniswap mungkin, yang kita lihat mungkin di situ udah ada Saitama V2, jangan beli karena dipastikan itu adalah scam atau fake Saitama V2. Harus hati-hati dan double check. Selanjutnya, there is also a possibility that scammers will try to airdrop false V2 tokens to holders wallet. Ada kemungkinan bahwa scammers akan mencoba untuk airdrop V2 token yang palsu, dan ini disebut dengan dusting di sini dikatakan ya. Jadi jangan sampai kita berinteraksi, just don't care about that ya. When you receive our airdrop, after we inform it was concluded, we recommend you double check the contract address first before interacting with the tokens, including transferring and swapping them. Jadi kalau misalkan nanti kita sudah menerima airdropnya, di sini dikatakan kita harus atau direkomendasikan untuk double check lagi sebelum kita berinteraksi dengan tokennya, misalkan transferring atau swapping dan sebagainya ya. Jadi harus sangat hati-hati. Kita ke topik nomor 6, why updating our brand, atau kenapa brandingnya ini diupdate. Yang pertama adalah leave the meme category behind, atau kita meninggalkan kategori meme biar nggak disebut bahwa ini meme token, biar nggak dipandang remeh. Tentunya seperti itu. Kemudian align with IT brands and utility tokens, bring freshness following project upgrade, dan inspire confidence and boldness. Yep, dan ini sudah official ya, bahwa Saitama logo itu sudah diganti. Dan tentunya dengan digantinya logo Saitama menjadi seperti ini pun juga banyak pro kontra. Ada yang suka, ada yang setuju, dan ada juga yang katakanlah mungkin kok logonya jadi seperti ini ya, karena banyak orang tentunya pasti ada pro dan kontra. Itu sangat-sangat wajar menurut gua. Dan memang menurut gua sendiri ini personal opinion, kalau logo yang sekarang ini udah terlihat lebih profesional, atau bisa dikatakan logo ini ngebawa kayak Saitama ke high level sih dari sebelumnya loh ya, karena kan sebelumnya kan memang terkesan sangat meme sekali. Nah kalau ini udah kelihatan menurut gua profesional gitu istilahnya, seperti itu. Dan kemudian pun juga Gabriel menerangkan bahwa jadi logonya itu dituliskan di beberapa bahasa gitu kan. Next targetnya adalah global market, dan kalau melihat logonya sih it's okay lah ya. Jadi terkesan simple tapi well it's okay. Jadi gimana menurut kalian tentang logonya? Sebelum gua akhiri video ini, kita lihat sisi fundamental dari Saitama untuk sekarang ini di DEX Tool. Untuk harganya sekarang ada di 0,000 sekian, ada 80 di belakang koma, 4518. Akhirnya kita break dari kepala tigaan ya, karena udah cukup lama juga berada di kepala tigaan gitu loh, atau di bawahnya, dan sekarang udah break up. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami kenaikan sebesar 24,19%, dan dalam kurun waktu 1 mingguan ini telah naik sebesar 30,35%. Untuk holdersnya ini di angka 367 sekian ribu holders, dan total market capnya ini ada di angka 239 sekian juta US dollar. Dan kalau kita lihat di sini
untuk harganya ini udah nge-breakout MA100 nya untuk time frame 4 jaman, dan kita akan lihat nanti pada saat transisi apa yang akan terjadi, karena tentunya juga masih banyak food di luar sana yang mengatakan bahwa pada saat nanti ini liquidity-nya unlock, ini nanti akan seperti ini, akan seperti itu, banyak sekali, dan gua rasa nggak perlu gua bahas di sini juga. Kita berharap agar harganya ini nanti akan bisa naik ke atas untuk ngejemput para sangkuter Saitama. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini gua cukupkan sampai di sini. Thank you yang udah nonton, really appreciate you guys, dan thank you juga yang udah support. Gua doakan buat kalian untuk selalu tetap sehat, dan see you in the next video. Gua Setiawan undur diri, keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace, bye guys.